Halo Selebtubers, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya, Selebtube TV dalam playlist Seleb Review Julid. Hai guys, gimana nih kabarnya weekend ini? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja, terus masih tetap berani dan survive menghadapi kehidupan yang kadang-kadang di luar Nurul, ya nggak sih? Nah, seperti biasa nih, kalau di weekend gue akan nemenin kalian untuk rehat dan kita punya berita-berita paling hits dari kalangan selebritis. Kali ini masih tetap nih berita kita datang dari sang wanita Amazon, Nikita Mirzani, yang masih terus bergelut di kepolisian guna mengupayakan perlindungan bagi putri semata wayangnya, Laura Meizani atau Loli. Nah guys, setelah heboh drama penjemputan Loli di apartemen, ternyata proses hukum ini masih terus bergulir atas dugaan eksploitasi seks anak di bawah umur. Yang terbaru nih guys, semua orang ini masih menunggu-nunggu nih hasil visum dugaan Loli hamil dan aborsi. Lantas bagaimana nih pergulatan batin Niki untuk mendapatkan anaknya kembali? Nah, daripada penasaran nih guys, kita simak aja deh berita berikut ini. Check it out. Kasus dugaan eksploitasi seksual anak di bawah umur yang melibatkan Laura anak Nikita Mirzani masih terus bergulir di kepolisian. Pihak Niki gerak cepat mengumpulkan sejumlah saksi, bukti hingga hasil visum yang bisa memberatkan terlapor berinisial FA alias Fadel Bajideh. Yang terbaru, Niki juga mulai menghadirkan sejumlah saksi penting guna menguatkan laporan kasusnya. Ibu anak tiga itu mengaku marah besar kepada terlapor setelah mendengar keterangan saksi dan juga sejumlah bukti yang ada di handphone Laura. Ia bahkan mengaku ingin menghajar terlapor secara langsung jika saja tidak ada hukum di Indonesia. Di sisi lain, Laura sebagai korban dipastikan berada di tempat yang tenang dan aman serta bebas dari jangkauan media. Sementara itu, terlapor Fadel sepertinya harus siap-siap memulai proses hukum, dimulai dengan memenuhi panggilan polisi pada Jumat kemarin. Terkait hari ini minta ada penundaan karena beralasan sakit. Gimana menanggapinya? Iya. Jadi hari ini untuk VA ya sudah dijadwalkan oleh penyidik untuk datang ke Polres Jakarta Selatan dengan jam, tanggal, hari sudah jelas ya. Jika memang ada penundaan itu nanti dari pihak VA kemudian juga kuasa hukumnya berkoordinasi dengan penyidik. Itu normatifnya. Nah nanti jika memang ada penundaan atau juga keterangan-keterangan kenapa ditunda, ya kenapa tidak hadir di Polres Jakarta Selatan, nanti itu penyidik dan dari pihak yang dipanggil yang berkoordinasi itu normatif. Kemarin katanya sudah memberikan surat balasan terkait ketidakhadiran hari ini di hari Jumat. Iya, nanti kita cek kembali ke penyidik ya. Karena memang jamnya masih 14.00. Tapi katanya sudah diterima oleh pihak penyidik dengan terkait penundaan jadwal hari ini. Iya, nanti kita cek kembali. Ya, nanti kita cek kembali. Setelah itu nanti saya update. Ya, karena memang hari ini jam tanggalnya jelas. Kita menaksa supaya tidak kata datua begini gitu. Minimal ya tadi saya bilang kalaupun sakit setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Oh tadi kan turun, kalian nggak ngeh ya? Nggak tahu lah, saksinya ada baru tadi lewat. Turun. Mungkin ada obrolan apa kan Niki di atas sama saksi? Luar biasa deh saksinya. Luar biasanya kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gua lindes deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia. Hukum rimba ya? Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Handphone Laura banyak bukti-bukti yang nggak akan Niki tahu nggak sih sebelumnya? Ya banyak lah, makanya gue juga agak sedikit apa ya kayak Gemes. kok ini orang-orang dewasa ini pada otaknya pada kemana ya gitu. Sudah dengan sendirinya mereka yang menelpon, mereka yang ingin menegakkan kebenaran untuk melindungi seorang anak
itu rata-rata datang sendiri. Dia telepon saya. Dia telepon, saya tanya ada apa, saya tahu begini-begini dan seterusnya. Oke, kita ketemu. Kamu tahu apa persoalan? Dia cerita, satu persatu dia cerita. Oke, karena gitu, kalau kamu tidak keberatan, kamu menjadi saksi dalam perkara. Mereka tidak berkeberatan. Dua peristiwa di bulan April dan peristiwa di bulan Juni. Bang, benarkah salah satu saksi ini anak seorang aktor ternama? Saya belum tanya siapa dia. Yang jelas dia seorang perempuan dan dia datang karena dia merasa bahwa dia juga perlu bersikap sebagai seorang ibu, bagaimana dapat melindungi seorang anak. Itu yang saya kenapa kamu mau menjadi saksi dua peristiwa di bulan April dan peristiwa di bulan Juni. Bang, benarkah salah satu saksi ini anak seorang aktor ternama? Saya belum tanya siapa dia. Yang jelas dia seorang perempuan dan dia datang karena dia merasa bahwa dia juga perlu bersikap sebagai seorang ibu, bagaimana dapat melindungi seorang anak. Itu yang saya kenapa kamu mau menjadi saksi. Dia bilang, saya seorang ibu, saya juga punya anak. Dia tanya saksinya, dia geleng-geleng kepala, anakku kok diperlakukan seperti itu. Pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada, tapi saya ini kalau dibilang ya bagaimana? Oh, akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol, dia mau dengar. Mungkin siapapun, mungkin saat itu nggak bisa masuk. Karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah adu scream sama tuh anak, ayo. Sampai akhirnya dia bisa lembut. Bang Fahmi, kabarnya kan abang menolak untuk konfrontir dengan pihak Fadil. Nggak ada. Ini bukan penipuan penggelapan. Tapi kata Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau Nggak berwenang ada. untuk menolak. Berarti nggak paham hukum. Kalau paham Mamam. hukum, ini Mamam. bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Mamam. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu Orang tua kandungnya. kandung. Ini saja tidak mau, apalagi Nikita Mirzani. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Nah guys, drama konflik ibu dan anak ini memang sudah bukan cerita yang baru lagi ya guys. Nah guys, ketika Nikita mengupayakan perlindungan hukum untuk sang putri, lantas bagaimana nih hubungan personal antara ibu dan anak ini? Adakah masih sama-sama tegang atau sudah mulai mencair? Semarah apapun orang tua pada anaknya, pintu maaf akan selalu terbuka kapan saja. Begitu pula yang terjadi pada Nikita Mirzani untuk sang anak Laura. Ketika kini sang putri berada di tempat yang tepat, Niki mengaku sudah memaafkan putrinya dan selalu mengupayakan yang terbaik bagi si sulung. Meski ketegangan tak begitu saja sirna, pendekatan dan komunikasi untuk perdamaian bagi Laura dan Niki menunjukkan banyak kemajuan. Di sisi lain, pihak Niki bahkan mengajukan permohonan kepada penyidik agar Loli mendapatkan pendampingan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sehingga posisinya semakin kuat untuk mendapatkan keadilan hukum. Yang membuat Anda terjerembab sendiri dengan alasan itu. Karena kalau seseorang menyatakan misalnya menyatakan sakit itu harus didukung dengan bukti bahwa dia benar sakit. Kalau memang benar, kenapa takut hadir di proses ini? Seperti itu saja. Bang, katanya yang saksi luar negeri ini mungkin siapanya Loli. Udahlah bang, itu nanti aja lah bang. Bang Edwin, mungkin berarti Loli pertama kali diamankan memang belum bisa dijenguk ya? Ya, karena kan kalau saya kan posisinya sebagai paman, bukan hanya sebagai memang pamannya gitu. Jadi saya tahu kapasitas. Ini kan urusannya ibunya dengan anak. Jadi saya step back dulu, saya mundur dulu, biar ibu dan anak ini, adik saya dan ponakan saya ini berbicara deh, karena tugas saya selesai sampai saya mengantar visum dan mengantar Laura sampai ke ruang penyidik. Nggak boleh siapapun. Harus minta izin dari aku kan, masih di bawah. Maksudnya sudah ketemu sama Kaniki juga? Aku juga belum, karena kan kemarin ketemu terakhir kan masih emosional gitu. Jadi gini, saya yang ada di atas, jadi kan saya kan lagi komunikasi dengan penyidik nih ya, dan terus dia kenal aku. Om, kenapa?
Om kenapa nggak kenapa nggak ngelihat aku kan gitu. Ya kenapa lah Loli? Saya duduk di samping Loli kan, dia duduk. Kenapa nak? Kamu meledak ini ada apa? Itu mamamu. Tidak harus kamu panggil dengan nama. Kenapa kamu panggil namanya saja? Dia mamamu loh, yang melahirkan kamu tidak bisa ada di muka bumi ini kalau tidak ada mamamu. Nangis dia, nangis dipanggil lah. Itu mama saya. Ya sudah, panggil dengan namanya. Seperti yang kau selama ini panggil. Kamu tidak pantas kalau kau panggil dia nama. Terus apa Om? Kan gitu. Ya sudah, mamamu biar tenang, kau tenangin diri. Kalau kau begini nanti kau saling bantah-bantahan lagi, tidak bagus. Seorang anak tidak bagus bantah-bantahan sama kau. Kau tahu apa yang dilakukan mamamu sehingga apa yang terjadi hari ini? Dia ingin memberikan perlindungan hukum sama kamu. Sehingga kau dibawa di sini diperiksa. Buka semua, tidak boleh ada yang kau tutupin. Buka semua. Ini untuk melindungi kau. Kau itu korban di persoalan ini. Siapapun yang membuat kau menderita, dia berurusan dengan saya dan nangis dia, nangis sama saya rangkul, ada di atas sampai penyidik semua heran. Nangis bisa anak itu nangis sama saya. Dan sudah tidak ada nih si kakaknya si Edwin, nggak ada, tinggal saya kan orang yang dikenal. Dia udah nangis, saya peluk, saya rangkul dia, saya anggap kepalanya, udah nak ya, kamu tenangin diri, kamu tenangin. Mamamu itu nggak akan jahat sama kamu. Nggak ada seorang ibu jahati anaknya, itu nggak ada. Nggak ada, mamamu tidak mungkin jahat. Tidak ada seorang ibu menjahati anaknya, termasuk Nikita Mirzani. Memang nggak ada kerjaan apa dia bikin seperti ini? Dia itu melindungi kau karena apa? Dia tahu apa yang terjadi, tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap kau. Niki tahu semua. Dan itu disampaikan kepada saya sehingga saya proses hukum. Kau berurusan dengan kami sekarang, kau berurusan dengan saya. Saya akan taruh di mana itu hak saya. Udah Nik, itu urusanmu ya Nik. Ya udah, percayakan kepada siapa yang bisa membuat anak ini tenang. Ya udah itu. Sekarang sampai itu anak dalam mencari keadilan buat anaknya. Sampai dikit. Yang menariknya lagi nih guys, Nikita Mirzani juga menyerang kuasa hukum dari Fadel Bajideh, Razman Nasution. Melalui media sosialnya nih, Nikita ini nggak segan-segan nih mengkuliti Razman. Nah, mengkuliti Razman nih, karena Nikita menganggap bahwa Razman ini berpihak kepada orang yang salah guys. Bahkan nih guys, ucapan Nikita tentang Razman ini menjadi viral di media sosial. Nah, seperti apa sih sabda Nikita Mirzani tentang Razman yang menjadi viral? Bahkan gak sedikit loh ada netizen yang menjadikan lagu. Tak bisa dipungkiri, konflik ibu anak ini terlanjur jadi konsumsi publik selama bertahun-tahun. Tapi seiring perkembangan konflik ini, publik khususnya netizen juga dibuat terhibur hingga ketawa terpingkal-pingkal ketika Nikita Mirzani menyerang Razman Nasution yang berposisi sebagai kuasa hukum terlapor Fadel Bajideh. Melalui media sosial, Niki secara terang-terangan menyerang personal sang pengacara kondang tersebut. Saking lucunya, celotehan Niki ini bahkan viral hingga ada yang terinspirasi menjadikannya sebuah lagu. Meski awalnya banyak yang julid, bahkan gak punya hati melemparkan kritik tanpa solusi, tapi tak sedikit pula yang simpati bahkan memberi dukungan agar perdamaian segera terjadi antara Nikita dan sang putri. Tak terkecuali dari kalangan artis. Desainer kondang Ivan Gunawan juga memberikan dukungan dengan menghubungi Nikita Mirzani secara langsung. Begitu pula dengan Irma Darmawangsa yang berharap konflik Nikita dan Laura segera berujung perdamaian. Ya kalau memang kan namanya segala sesuatu ada yang namanya tuh ini harus dikasih efek jerak. Nah, makanya mungkin orang tua ataupun siapapun itu akan memberikan efek jerak tapi dengan caranya masing-masing yang menurut mereka benar. Ya itu udah urusan masing-masing aja. Kalau memang merasa oh nih kayaknya harus diginiin nih. Kalau nggak diginiin nggak ada jeraknya nih.
jadi gue harus kasih nih efek jerak. Ya itu mah terserah aja kan mereka yang tahu ya mana yang baik, mana yang tidak. Harapan yang sama tentu saja hadir ya guys di benak kita. Semoga Nikita dan putri sematawayangnya ini bisa lekas berdamai nih guys. Pada akhirnya nih guys, nggak ada loh manusia yang sempurna. Nah guys, ketika semua orang bisa berbuat salah, pasti ada kesempatan untuk meminta maaf. Ketika semua orang berbuat salah, pasti ada peluang untuk meminta maaf. Dan tentunya kembali hidup dengan damai. Kita ramein kolom komentar. Bye-bye.